Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 19223146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah survei konsumsi pangan, yaitu uji validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ. Berikut merupakan latar belakangnya. Survei konsumsi pangan ini penting dalam penelitian gizi karena terkait dengan status gizi, risiko penyakit kronis, dan efektivitas intervensi gizi. FFQ merupakan kuesioner untuk menilai frekuensi konsumsi makanan dalam periode tertentu, praktis dan efisien, menggambarkan pola makan jangka panjang. Sementara itu, SQFFQ merupakan variasi dari FFQ yang menilai frekuensi, ukuran porsi, dan lebih akurat dalam memperkirakan energi dan zat gizi. Untuk kelebihannya, SQFFQ ini sering dipakai pada studi epidemiologi berskala besar, populasi umum maupun khusus, biayanya rendah dan jumlah respondennya minimal. Sementara itu, untuk keterbatasannya, itu perlu adanya uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan, karena pola konsumsi tiap populasi ini dipengaruhi budaya dan ketersediaan pangan. Validitas ini merupakan salah satu cara untuk memastikan data sesuai asupan aktual dan mengurangi bias. Sementara reliabilitas ini berfungsi untuk menjamin konsistensi hasil jika penelitian diulang. Berikut merupakan uji validitas dan reliabilitas dari metode FFQ. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanan et al. Pada tahun 2024, yang mengembangkan dan memvalidasi FFQ dengan 157 item yang disesuaikan dengan pola makan Mediterania dan Timur Tengah pada atlet Lebanon. Penelitian ini melibatkan 194 atlet berusia 18-50 tahun dari 18 tim olahraga militer nasional, dengan subsampel 81 atlet yang mengisi FFQ sebanyak 2 kali dalam selama waktu 1 bulan untuk menguji reliabilitasnya. Instrumen FFQ ini terdiri atas 12 kelompok pangan, dan waktu pengisiannya ini membutuhkan waktu 40 menit. Data frekuensi konsumsi kemudian dikonversi menjadi asupan harian dalam gram, selanjutnya dianalisis bersama data 24-hour food recall untuk memperkirakan asupan energi dan zat gizi. Proses analisisnya ini juga menggunakan software Nutrilog yang berbasis dari data USDA dan tabel komposisi pangan Prancis, sehingga memungkinkan perhitungan nilai gizi dari berbagai jenis pangan internasional. Ini untuk uji validitas FFQ, ini dibandingkan dengan 4 kali 24-hour food recall. Dengan uji normalitasnya ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan uji perbedaan absolutnya ini menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test antara 24-hour food recall dengan FFQ1 dan FFQ2. Sementara uji validitasnya dinilai dengan koefisien korelasi Spearman dan analisis Bland-Altman, yaitu membandingkan antara FFQ1 dengan rata-rata 4 kali recall. Sementara itu, untuk uji reliabilitasnya, ini dibandingkan antara FFQ1 dan FFQ2 dalam rentang waktu 1 bulan. Dan analisisnya menggunakan ICC dengan kategori reliabilitasnya ini ada 4, yaitu lemah, sedang, baik, dan sangat baik. Sedangkan analisisnya ini dilakukan juga dengan SPSS versi 24 dengan tingkat signifikansi P kurang dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji validitas FFQ. Pada atlet Lebanon ini menunjukkan validitas baik untuk energi dengan keterangan overestimasi 8% dan karbohidratnya ini dengan selisih 9-10%. Sementara untuk lemak dan proteinnya itu lebih rendah. Vitamin dan mineralnya cenderung overestimate juga, seperti vitamin A ini overestimate 32,5% dan vitamin E-nya 47%, dengan korelasi mineral bervariasi dari rendah itu untuk natrium dengan skor R sama dengan 0,304 hingga sedang ke tinggi, yaitu kalsium, seng, dan selenium. Namun secara keseluruhan, FFQ ini valid untuk energi dan karbohidrat, namun perlu hati-hati pada estimasi mikronutrien. Berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas dari FFQ pada 81 atlet Lebanon. Ini menunjukkan hasil yang memadai dengan ICC makronutrien berkisar antara dari rata-rata karbohidrat yaitu 0,739, baik pada energi yaitu dengan skor 0,870 hingga sangat baik pada protein dengan skor 0,919. Pada mikronutrien ini reliabilitasnya bervariasi mulai dari rata-rata untuk vitamin D 0,688, baik untuk vitamin B6 yaitu dengan skor 0,804 hingga sangat baik pada vitamin B12, gula, dan PUFA. Berikut selanjutnya merupakan uji validitas dan reliabilitas dari metode SQFFQ. Ini digunakan pada studi epidemiologi gizi karena praktis, murah, dan mampu menilai pola makan jangka panjang dengan beban rendah bagi partisipan. Meski validitasnya untuk mengukur asupan gizi ini sudah banyak dibuktikan, namun penelitian berbasis makanan pada kelompok pangan ini masih terbatas. Padahal analisis ini lebih relevan untuk rekomendasi diet. Studi awal seperti NHS dan HPFS ini menunjukkan validitas baik, namun perlu evaluasi ulang juga karena diperlukan seiring perubahan pola makan dan bertambahnya item SQFFQ, yaitu pada WLVS yaitu 736 perempuan dan MLVS 649 laki-laki. Ini dilakukan guna menilai reliabilitas dan validitas SQFFQ terbaru dengan 151 item. Partisipan ini mengisi SQFFQ sebanyak 2 kali dan 2 kali 7-day dietary record sebagai metode referensi data. Kemudian data konsumsi ini dianalisis dalam 25 kelompok pangan dengan validitas dinilai melalui korelasi Spearman dan melalui ICC berbasis estimator Aksin. Berikut merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas dari SQFFQ. Ini untuk reliabilitasnya ini cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata korelasi dari FFQ1 dan 2 itu ada 0,64 untuk laki-laki dan perempuan,
dengan reliabilitasnya tertinggi pada minuman, yaitu alkohol dan alkohol. Untuk reliabilitas yang rendah itu ada pada telur dan daging, sedangkan untuk validitas rata-rata itu perempuan dengan skor 0,59, laki-laki 0,61 dengan rentang 0,19 hingga 0,96 untuk perempuan dan 0,14 sampai dengan 0,90 untuk laki-laki. Sedangkan untuk perbedaan pola pelaporan, perempuan ini melaporkan energi yang lebih tinggi berdasarkan SQ-FFQ dibandingkan dengan 7-day record, sementara untuk laki-laki itu melaporkan energi yang lebih rendah. Kesimpulannya, FFQ dan SQ-FFQ ini praktis, murah, dan efektif untuk penelitian epidemiologi jangka panjang. Validitasnya tinggi untuk energi dan makronutrien, lebih bervariasi pada mikronutrien dan kelompok pangan tertentu. Sedangkan untuk reliabilitasnya ini memadai hingga sangat baik pada sebagian besar zat gizi. Sedangkan untuk terbatasannya, ini ada potensi overestimasi, bias pelaporan, dan pengaruh dari budaya konsumsi. Sarannya, FFQ atau SQ-FFQ ini perlu disesuaikan dengan populasi, yaitu meliputi dengan daftar pangan dan budaya makan. Sedangkan ini juga perlu pembaruan berkala sehingga dapat mengikuti tren makanan modern dan produk olahan. Sebaiknya juga dikombinasikan dengan metode lain seperti 24-hour food recall dan diet record untuk meningkatkan akurasi dari metode ini. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.